Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga kalian terus dapat terinspirasi dengan semua konten-konten saya. Dan saya harapkan apapun yang sekarang kalian alami, semuanya bisa kalian jalankan dan kalian hadapi sebaik-baik mungkin. Oke teman-teman, kali ini saya bersama dengan konten Sedulur Dewe. Kita akan sama-sama mengulik tentang perpinjolan yang ada di Indonesia dan mengedukasi buat teman-teman semuanya pinjol itu sebenarnya seperti apa. Buat teman-teman yang belum tahu, buat teman-teman yang memang kurang edukasi tentang pinjol, bisa saksikan ini sampai selesai ya. Halo Mbak Desi, Ya, jelas ya Mbak ya suaranya ya? jelas Mas. Oke. Kenalin dulu Mbak, aku Oza dari Iya, komunitas Sedulur Dewe. iya Mas. Kenalin saya juga Jadi, Desi ya Mas. Mbak Desi, kita ngobrol santai aja Mbak. Hmm, Jadi, ya sorry anak-anak saya Mas ya. oke nggak Malu apa-apa. di rumah saya. Santai aja ini sampai jam 2 ya Mbak Desi ya? Iya, tapi jam 2 lewat dikit boleh lah, Mas. Oke siap. Nggak terlalu pas, nggak apa-apa. Hmm. Jadi kalau kita komunitas Sedulur Dewe kan mungkin kurang lebihnya sama kayak Mbak Desi nih, bergerak di Hmm, bidang pinjaman online gitu kan. Jadi hmm. edukasi-edukasi ke masyarakat gitu. Nah, kita tuh pengen tahu aktivitas Mbak Desi, terus visi misinya seperti apa, dan yang mendasari Mbak Desi mau mengedukasi masyarakat itu apa motivasinya gitu. Oh, gitu Kan ya. channel Mbak Desi udah 2 tahun ini ya. Iya, benar. Udah 2 tahun Nah, ini. dulunya kan kalau kita lihat kemarin itu konten-konten kayak ya sehari-hari biasa mungkin Hmm, kayak benar, masak-masak gitu. benar. Terus tiba-tiba beralih dan mengedukasi tentang pinjol itu gimana Mbak? Oh, gitu ya. Jadi, Hmm, sebenarnya kan kontennya campur gitu ya, Mas. Nah, jadi saya ada satu masalah, yaitu pembersihan nama distrik OJK. Karena waktu itu nama saya dipakai sama teman saya untuk pinjam. Nah, waktu itu saya nggak pernah apa ya ngecek nama saya, nggak pernah mau tahu hutang saya gimana. Yang penting saya tahu dia orangnya baik. Nah, pada saat saya mau ngambil rumah saya, itu baru ketahuan ternyata teman saya ada gagal bayar dan orangnya itu nggak pernah hubungin saya. Salah satunya karena mungkin saya udah ganti nomor telepon dan itu kendalanya saya tahu udah masuk ke dalam Slik OJK. Nah, di situ saya coba untuk selesaikan, langsung saya lunasin itu dengan nego alot karena kenapa kalau itu emang nama saya nggak dihubungin gitu. Cari kek apa bagaimana atau ada sosial media saya atau bagaimana kan kalau yang namanya kartu kredit itu kan sampai ke sosial media juga nyari kan apalagi sekedar pinjaman online itu pasti nyari juga kan. Kenapa saya sempat alot juga, akhirnya saya dikasih negosiasi, lunas, langsung saya bersihkan nama saya. Waktu itu udah galbainya tuh 3 tahunan gitu. Jadi saya sudah kena call 5. Tapi alhamdulillah dengan segala macam bantuan dan saya benar-benar minta segala dokumentasinya, akhirnya lolos juga KPR rumah. Nah dari situ saya ceritakan pengalaman saya itu angkat ke publik gitu kan cara bersihkan nama distrik OJK akhirnya itu kayaknya menginspirasi orang banyak gitu akhirnya banyak orang yang datang sampai ratusan ribu viewers langsung saya berpikir oh sepertinya ini bisa untuk saya angkat ke depan gitu nah kebetulan adik saya abang saya pakai pinjol nah saya dijadikan kondar. Nah, gitu. Kemudian suami saya juga pakai pinjol, tapi saya nggak tahu. Nah, dari situ saya mulai belajar, saya cari-cari tahu nih pinjol kenapa sampai begini, begini, begini. Dan akhirnya apa yang saya utarakan itu sepertinya memang kena ke teman-teman yang lain, akhirnya booming sampai sekarang. Ibaratnya naiklah sampai sekarang gitu. oke. Berarti awal mulanya itu Mbak Desi benar-benar bukan pinjol ya, tapi tadi kartu kredit gitu ya. Adira, sorry Adira, bukan kartu Oh, kredit. Adira. Iya, Oke, tapi Adira. bukan Adira. bukan dari pinjaman online, cuman slik OJK-nya Bukan. jelek.
Iya, Dan konten yang pertama Mbak Desi bagikan ke teman-teman masyarakat itu adalah bagaimana cara membersihkan nama kita di iya, Slick OJK seperti itu. benar, Cuman benar, benar. mungkin responden masyarakat ternyata lebih banyak problem yang dari pinjol gitu ya Mbak ya. Iya benar, benar. Pak, di situ banyak komen-komen yang Mbak bahas dong, kalau bersihkan nama distrik OJK karena pinjol gimana gitu. Nah, akhirnya Oke. mulai saya kulik, mulai saya cari. Kebetulan saya basicnya juga keuangan kan. Jadi, oh ya saya cari-cari tahu, terus banyak yang curhat, Mbak boleh dong. Nah, kalau saya melihat basicnya itu kan, kalau yang mengangkat tema tentang perpinjolan itu kebanyakan cowok ya Ya cowok benar. gitu ya kan. Akhirnya saya coba sementara yang curhat sama saya itu banyak cewek. Apa salahnya saya coba dari pengalaman adik saya, suami saya gitu kan. Saya dijadikan kondar, saya coba cari tahu. Saya coba tuh telah telusuri ke OJK, saya coba telusuri, saya cari tahu lah segala macamnya dan saya angkat. Akhirnya banyak rata-rata perempuan semuanya ke saya dan saya melihat ibu-ibu yang sama dengan statusnya dengan saya ya akhirnya saya angkatlah terus sampai sekarang gitu. Oke. Memang ya benar Mbak, korban pinjol yang datang ke kita juga mayoritas perempuan gitu. Benar, Mungkin benar. ya kita harus selidiki juga ya kenapa perempuan yang lebih banyak gitu. Oke, Benar, berarti Mbak benar. Desi kalau misalnya seperti itu dari Mbak Desinya sendiri memang belum pernah menyentuh pinjol Mbak. Artinya bermasalahnya hanya dengan tadi Adira. Kemudian kalau membahas pinjol karena permintaan masyarakat dan eh, orang-orang sekitar gitu ya. Oh, Atau pernah pakai, juga pakai juga, dipinjol Mbak? Mas. Pakai juga. Pernah Saya juga. pakai juga, ada galbay juga. Makanya saya sebenarnya gini ya, saya pernah Zoom, sorry, saya pernah live di aplikasi TikTok ya. Jadi saya sebutkan saya ada pakai aplikasi ini, ada pakai aplikasi ini, terus saya ada galbay di aplikasi yang ini. Akhirnya eh, mungkin karena di Facebook, dulu Facebook ya, saya pernah jualan online dan saya ada nomor telepon di sana. Nah, dari sana itu banyak langsung masuk teroran karena saya sebenarnya udah lama galbay dari 2022 ada salah satu aplikasi saya galbay sampai sekarang masih saya galbay karena saya lagi nggak masuk ke dalam Sriko JK itu saya jadikan pembelajaran terus sampai sekarang dan beberapa yang sudah saya bayarkan walaupun ada beberapa kali galbay nah itu belajar dari live di TikTok itu saya langsung oh saya tidak usah menyebutkan aplikasi apa yang saya galbay karena kemungkinan saya kan di permukaan seperti ini ya, saya ngonten, saya YouTube itu yang nyerang luar biasa jadinya gitu. Jadi mereka ada yang berusaha nawarin pinjolnya berkali-kali, udah yang saya lunasin, terus mulai nyerang lagi, terus yang kemarin saya galbay itu udah berapa tahun itu nggak saya bayarin karena saya lihat nggak masuk ke dalam Seko JK, itu dia naik lagi ke permukaan desa-desanya gitu. Ini makanya mulai dari situ saya belajar, oh saya selalu sebutkan, Mbak kalau mau tahu saya galbaynya apa, nanti kita di ini aja, DM aja, biar tahu kalau saya itu benar-benar ada galbay dan saya pernah menggunakan pinjol gitu. Oke. Jadi tidak menyebutkan nanti di ranah Ya, umum ya gitu mohon ya, maaf buat sebelumnya ya. aplikasinya apa aja gitu. Iya, Terus Mbak benar. Desi tadi kita ke belakang lagi nih Ya. tentang Mbak Desi dulu membagikan konten pertamanya yang oleh teman-teman direspon baik tentang membersihkan nama dari Slick OJK. Mungkin Mbak Desi Benar. bisa ceritakan singkatnya buat berbagi juga di teman-teman yang menonton nanti di YouTube. Itu sorry itu kan tadi ada juga orang yang nanya kalau dipinjol pembersihannya gimana gitu. Itu sama atau beda Mbak cara membersihkan silik OJK kalau versi Mbak Desi yang Mbak Desi pernah alami Iya. antara yang Adira sama kalau misalnya pinjaman online. Sama Mas, jawaban saya sama ya. Jadi karena dia berkaitan dengan perbankan, jadi memang sama. Cuman bedanya yang satu multi finance, yang satu pinjol, dan satu lagi kan bank. Ya, jadi Hmm. memang bentuknya sama. Kalau udah masuk ke dalam Slik OJK itu bentuknya sama. Kalau pembersihan namanya itu awal mulanya saya cek dulu Slik OJK saya. Nah, ini saya informasikan juga buat teman-teman semua ya. Jadi ada salah satu aplikasi, saya mau nyebutkan namanya bisa nggak ya di sini? Apa? Nggak apa ya. Jadi Gak ada apa-apa. namanya aplikasi Score Live. Selalu Hmm. dipertanyakan sama teman-teman ya.
Mbak, kalau ngecek di aplikasi Skor Live untuk slip boleh nggak? Nah, jadi saya langsung terjun WA OJK, saya tanya ini kenapa banyak sekali yang menginformasikan ngecek slip di di Skor Live itu boleh. Jadi langsung jawaban dari OJK-nya itu bahwa untuk ngecek slip di OJK itu hanya menggunakan satu platform, yaitu IDEPKU dan online. Nah, itu dibatasi memang ya, dibatasin satu hari itu hanya 1.000 orang kalau saya nggak salah. Kalau Skor Live itu tujuannya untuk perbandingan. Ya, di dalam aplikasi Skor Live itu kayak apa ya, pengaturan keuangan gitulah. Seandainya kita mau ambil ini, kira-kira bisa nggak gitu dengan uang kita yang ada. Nah, di dalam aplikasi itu terdapatlah aplikasi Slik online gitu ya, Slik OJK maksud saya. Nah, di sana itu sebenarnya dia mengambil dari pihak ketiga. Jadi, mengapa OJK mengatakan kalau kalian ngecek di Skor Live itu ilegal. Dan saya pernah buat vlognya, perkataan langsung dari WA OJK-nya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nama kalian, kalian sudah dapatkan slip OJK-nya, sudah tahu bahwa itu masuk ke dalam slip OJK. Yang pertama kalian lihat dulu itu ada skornya. Dari mulai skor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau 5 skor kalau saya nggak salah ya. Nah, jadi kebetulan saya itu dapetin skornya itu 5 karena sudah tahunan galbenya. Nah, kalau untuk yang skor 1 itu lancar, berarti kalau lancar itu 1 sampai 3 bulan, 1 sampai 2 bulan kalian galbay, itu berarti masih dalam kategori lancar. Sekalipun DC bilang, nanti ya kalian bakal masuk ke dalam slip OJK nama kalian jelek. Padahal kalian baru galbay 1 minggu atau 2 minggu. Nah, itu nggak jadi masalah. Nggak bakalan masuk ke skor yang jelek. Nah, kalau misalnya sudah lebih dari 2 bulan, masuk ke 3 bulan, itu akan masuk ke dalam skor 2. Nah, di skor 2 pun itu perbankan masih mau kasih pinjaman. Asalkan hutang kalian itu sudah lunas dan kalian bawa surat lunasnya. Nah, itu paling penting surat lunas. Kalau tidak ada surat lunas, kalau misalnya aplikasi online kan biasanya by chat ya. Wah, lunas hutangnya sudah lunas gitu, sudah tidak ada lagi di dalam slip OJK. Nah, chat itu bisa kalian jadikan bukti, kalian print itu misalnya kalian mau mengajukan pinjaman ke bank ya. Itu mengajukan karena kebanyakan orang ngecek slip itu rata-rata mau pinjam ke bank, mau ngambil mobil atau nggak ngambil motor atau kendaraan atau yang lain lah. Sifatnya yang memang harus ke perbankan. Gitu kan ya. Kalau misalnya skor 2 tuh masih bisa. Tapi kalau udah skor 3, 4, dan 5 itu emang sulit. Karena bank akan sulit untuk ngasih pinjaman. Nah, tapi ada satu kondisi, kalau misalnya kalian skornya 5, tetapi hutang kalian masih di bawah 100.000. Ya, 100.000 karena mungkin kalian, tinggal bunganya aja, nggak usah deh dibayar. Misalnya kayak gitu, karena udah kesel ya. Banyak sekali yang harus dibayarin, terus sampai bunga-bunga dan berbunga, akhirnya tertinggallah beberapa rupiah, tapi kan males ngurusnya. Nah, itu masih dipermasalahkan di perbankan. Tetapi cara untuk menyelesaikannya itu biar kalian nanti dapat pinjaman, kalian bayarkan juga, langsung kalian minta surat lunasnya, besoknya ajukan ulang lagi, sampaikan kepada pihak banknya bahwa saya sudah melunaskan dan ini bukti-buktinya. Nah, itu masih bisa ditolerir sama bank, walaupun skornya 5. Itu untuk kondisi yang 5. Core itu mungkin kalau familiar aku nyebutnya ke teman-teman biasanya kita nyebutnya call 1, call 2, call 3 sampai Iya, call 5 gitu ya benar, Mbak ya. Sama benar, aja ya. benar, benar. Sama Oke. aja, sama aja. Oke. Jadi kalau versi Mbak Desi yang pernah Mbak Desi lakukan itu call 1, call 2 itu masih bisa ya, asalkan Hmm, ada bukti pelunasan gitu. Kalau benar. 5 mungkin agak susah ya, kecuali Iya, nominal di bawah nominal kecil gitu. iya, betul, Seperti itu ya betul. Mbak ya. Oke, Iya. soalnya kalau dulu aku pernah juga Mbak di aplikasi pinjol sih ya, di pinjol salah Hmm. satu pinjol yang kebetulan masuk Slik OJK itu Hmm. sama nggak nih kalau di pinjol atau mungkin di keuangan lain, misalnya kita melakukan pelunasan pun catatan misalnya sampai call 5, call 4 gitu, itu nggak langsung hilang kan ya. Jadi Hmm, tetap benar. biasanya akan tercatat gitu. Waktu Iya. aku dulu memang minta pelunasan dari pihak aplikasinya, aku hubungi call centernya, dan juga minta ke pihak aplikasinya untuk
dibuatkan laporan ke OJK bahwa aku sudah melakukan pelunasan dan itu memang akhirnya bersih juga namanya. Kurang lebihnya mungkin sama ya Mbak ya yang Sama, uh, sama. dilakukan gitu. Oke, Hmm, seperti itu. hmm. Dipinjol sama aja ya Mbak ya. Berarti untuk Sama, langkah-langkah sama. Karena kan pembersihannya. satu aja kan, dia satu apa ibaratnya satu jalan aja. Tetap basicnya keuangan, jadi muaranya ke Slik, baik itu mau dari pinjol, mau itu multi finance, mau itu perbankan, semuanya sama hasilnya. Oke. Kalau sekarang Mbak Desi untuk ngecek slip OJK itu langsung, kalau Mbak Desi menyarankan ke teman-teman lebih baik langsung ke kantornya atau via online saja, Mbak? Nah, ini saya kasih ada beberapa ini ya, saran ya. Kebetulan saya tinggalnya di Batam. Jadi kalau saya mau ngecek Slik OJK, saya mungkin nyari nomor teleponnya di Google. Saya telepon dulu, Mbak saya mau ngecek Slik OJK, nanti mereka akan kasih saya link. Nah, itu nggak tahu saya ya, kenapa daerah saya berbeda. Untuk yang di Batam ya, dia ada Slik OJK Kepri kalau nggak salah saya ya. Nah, tapi kalau di luar dari Kepri, itu saya kalau lebih menyarankan kalian lebih ke online, karena online itu kan memang terbatas ya, tetapi ada jam-jam tertentunya. Nah, ini saya pernah coba jam-jam tertentunya itu ya, dia di jam pertama jam-jam orang sibuk kerja, yang mungkin jarang menggunakan HP, ya kan, mulai dari jam 10-an ke atas sampai nanti jam 11. Nah, itu kan orang lagi sibuk-sibuknya kerja. Kalau udah jam 12, jam 1 itu udah mulai agak orang-orang baru selesai istirahat, masih main HP. Nanti masuk lagi di jam 2 sampai jam 4. Nah, jam 2 jam 4 itu coba lagi masuk. Masuknya itu di jam 2 tanknya. Nah, gitu saya pernah coba dan saya selalu informasikan, coba di jam sekian, coba di jam sekian. Nah, benar, ternyata iya Mbak, benar bisa gitu. Nah, itu yang pertama ya, kalau yang mau online ya, tips-tipsnya. Terus yang kedua, kalau memang rumahnya itu di daerah perkotaan, yang memang dekat sama kantor OJK, karena kan kalau online itu kan dibatasin ya, 1.000 orang paling satu hari kalau saya nggak salah. Nah, itu kalau bisa datangin aja langsung kantor OJK-nya. Ya, langsung kantor OJK, sampaikan kepada security-nya. Ini agak sulit juga sih ke kantor OJK karena kan dia bukan tempat umum. Jadi security-nya kita sampaikan bahwa saya mau melakukan pinjaman ke perbankan, saya butuh slip OJK saya. Saya sudah ngecek online tapi nggak bisa. Nah, itu alasan yang paling masuk akal biar disetujui sama security-nya kita langsung ketemu sama CS-nya. Gitu. Jadi kalau dari Mbak Desi di jam-jam tertentu yang penting kalau online ya. Soalnya Benar, kalau benar. pas pas aku dulu justru offline itu lebih mudah Mbak karena di situ nggak ngantri sih, tapi nggak yang terlalu panjang dan prosesnya itu cepet banget gitu. Jadi kalau aku saranin ke teman-teman memang kalau punya waktu eh, lebih baik datang aja langsung ke kantor OJK. Kalau enggak, coba via online dulu. Tapi memang kendalanya itu biasanya teman-teman online itu selalu nggak kebagian kuota gitu ya. Iya, Cuma ini benar. makasih banyak Mbak Desi buat tipsnya. Jadi di jam-jam tertentu ya, yang Iya, kemungkinan benar. orang itu tidak sibuk dengan handphone, nah itu mungkin bakal lebih cepat di prosesnya karena kuotanya juga jarang ada yang isi gitu ya Mbak ya. Benar, Oke. benar, benar, benar. Mbak Desi ini untuk mengedukasi masyarakat selain lewat medsos ada grup WA atau grup ada Ada juga ya? grup WA-nya sama DM by IG saya. Tapi kalau Oke. WA-nya saya masih kunci, Mas. Karena kalau terlalu terbuka, ya mohon maaf sekali ya, banyak DC yang masuk gitu. Banyak DC yang masuk, udah gitu banyak juga DC yang menyamar. Rata-rata itu DC kan nggak hanya laki-laki ya, perempuan juga. Ya, jadi dua saya alamin juga nih dia perempuan coba untuk curhat ke saya, Mbak, tolong begini gini gini. Oke, saya masukin ke dalam WA saya. Ternyata dalam WA bikin kegaduhan gitu. Semenjak itu saya coba untuk sesama teman semua yang ada di WA, kalian ada di sini, saling membantu, saling menguatkan, tolong juga jaga grup ini. Jadi saling mengawasi satu sama lain. Jadi memang hanya di grup WA saja sih baru satu. Di grup WA. Mbak Desi sendirian itu untuk mengelola grup itu atau ada timnya juga? Oh, belum, saya belum ada tim. Iya, memang sih Jadi udah kewalahan sekarang Mas, tapi emang belum berani pakai tim sih. Masih sendiri dulu.
tim internal ya, tapi mungkin biasanya sih kalau teman-teman yang senasib seperti itu di grup kan mereka juga saling menguatkan gitu ya Mbak ya. Cuman Betul, betul. Betul. secara apa namanya formalnya ya Mbak Desi yang sendirian gitu ya, yang punya tanggung Betul, jawab di situ gitu. Untuk betul, langkahnya betul. berarti untuk memfilter ada DC itu gimana kalau versi Mbak Desi yang mau Gitu. Kalau gabung? dari saya ya pertama itu kalau misalnya ya salah satu yang membuat kegaduhan di WA itu di grup WA itu biasanya ada joki yang satu. Nah, kalau joki ini kan sifatnya jualan ya. Nggak bakalan tahan tuh kalau cuman hanya sekedar balas-balas komen ataupun cuman ngomentari orang-orang yang lagi aduh biasanya baru datang nih kayaknya nggak tahan pasti dia bakalan nawarin ada ada gacor nih ada ini nih ada ini nah dari situ kata-kata itu mulai saya sharing langsung saya blok tanpa ada kata-kata. Terus lagi yang kedua, laporan dari teman-teman. Karena kan kalau sudah masuk ke dalam WA, itu tidak menutup kemungkinan mereka itu akan saling komunikasi di luar dari WA. Ya, Benar kan ya saling seperti chat itu. Di luar pribadi. dari grup maksud saya ya, mereka punya DM masing-masing lah kayak gitu. Nah, nanti mereka kalau misalnya ada hal-hal mencurigakan, salah satunya kok nanya detail ya, alamat rumahku, terus berapa totalan pinjamku, terus berapa yang aku pinjam di aplikasi mana, kok kayaknya terlalu detail, padahal kita bisa tanya aja di grup. Nah, itu bisa saling mencurigakan. Dari situ mungkin saya akan list nama-namanya, terus saya akan pantau saya biarkan mereka saling komunikasi. Ternyata kalau arahnya sudah yang begini, 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 langsung saya out aja dari grup. Gitu, Mas. Cukup effort juga ya Mbak ya. Jadi itu kan kalau sudah kejadian nih Mbak Desi melakukan tindakan misalnya ngeblok nomornya atau mengeluarkan langsung gitu. Tapi kalau misalnya biar memfilter Mbak, maksudnya biar tidak ada penyusup lagi. Kalau seperti itu kan agak repot ya karena udah Hmm. masuk nanti udah bikin kegaduhan kemudian baru dikeluarkan. Tapi kalau filter orang masuknya gimana nih langkah-langkahnya? Oh, Ada salah persyaratan kayaknya. khususnya Oh, enggak. atau gimana? Oh, nggak ada. Saya untuk persyaratannya nggak ada. Paling mereka tanya aja, Mbak, ada buka WA grup nggak, Mbak? Paling saya tanya, oh, tunggu ya, saat ini saya sedang filter dulu orang-orang yang ada dalam grup. Nanti kalau sudah mereka keluar, baru Mbaknya masuk. Nah, nanti kan dia akan terus sharing sama saya. Nah, dari sharing-sharingnya itu saya akan perhatikan, benar nggak sih orang ini memang benar-benar sharing pinjol yang dia gunakan, atau hanya sekedar cari informasi. Nah, itu bisa saya perhatikan. Dia kalau sekedar cari informasi itu kan paling nanya, Mbak, yang ini bunganya berapa ya? Kok jadi bunganya seperti ini ya? Seolah-olah dia yang paling pintar, terus menginformasikan. Nah, itu orang-orang yang emang hanya cari informasi dan itu bisa jadi mereka yang kedok DC. Saya awal mulanya itu di DM IG dulu, di Instagram dulu, nanti paling mereka tanya ada WA nggak? Terus saya jawab nanti ya, saya filter dulu. Nah, dari sana mulai mereka sharing-sharing-sharing, baru kalau memang benar-benar mereka membutuhkan itu WA saya, apa grup saya, baru nanti oke Mbak DM dulu ya ke saya, ke WA saya dulu, nanti baru saya masukkan ke grup. Nah, seperti itu sih saya untuk Berarti memfilternya lebih lagi. ke feeling ya. Tapi mungkin Iya, karena kita kan udah terjun di dunia pinjol, jadi kadang dari komunikasinya pun orang kelihatan nih korban beneran iya, atau enggak. Tapi kenapa iya enggak benar. lebih ketat aja Mbak? Maksudnya biar enggak terlalu banyak penyusup gitu. Kalau lagi saya sih lebih ke apa ya, biasa aja lah kayak gitu ya Mas, nggak mau yang terlalu menekan, nggak mau terlalu banyak aturan, nggak mau terlalu ini. Karena apa? Yang namanya mereka galbay itu, mereka adalah orang yang tertekan. Mereka adalah orang yang memang butuh informasi sedikit fresh, walaupun sedikit diganggu, walaupun sedikit harus apa ya hidupnya acak-acakan. Kalau misalnya dari kitanya harus benar-benar terlalu keras, harus ada aturan yang seperti ini, itu makin membuat mereka tegang di dalam. Jadi saya lebih biasa aja lah dulu kalian di sini adalah keluarga, tapi saling menjaga. Kalau memang dari kalian ada yang merasa Mbak ini tolong diperhatikan, nanti akan saya perhatikan lagi. Kadang-kadang kan setiap orang mentalnya beda-beda gitu ya. Iya. Kalau saya seperti itu Mas. Soalnya kalau dulu aku juga banyak banget penyusup seperti itu. Nah, nantinya itu orang bakalan membuat Hmm. kegaduhan yang jadi malah makin membuat yang lainnya yang mentalnya tadinya udah kebangun, udah oke. Nah, semenjak ada
orang penyusup ini jadi ngedown semua gitu loh. Nah, karena itu aku buat Hmm. filternya itu memang lumayan kuat, Mbak. Kalau versi aku ya, mungkin kalau mau diterapkan nggak masalah juga. Jadi setiap orang yang ngechat ke kita itu memang kita suruh screenshot tagihannya. Jadi memang benar-benar orang itu punya Hmm. tagihan pinjol atau tidak gitu. Bahkan kalau Hmm. misalnya memang kita kurang meyakinkan, kita memang minta identitas gitu. Karena Oh ya gitu. demi untuk menjaga biar grupnya tetap steril gitu Mbak. Ya ini boleh sih Ya. diterapkan ya kalau misalnya nanti oke gitu. Kalau misalnya Mbak Desi feelingnya Hmm. masih kuat, nggak apa-apa juga. Terus kalau selain grup Soalnya WA, kalau kita eh, melihat, oh nggak ada kenapa? lagi Mas, nggak ada lagi, cuman WA saja. Iya, karena kebetulan saya nggak punya tim, jadi saya juga udah kewalahan ya, mulai dari TikTok, Instagram, YouTube. Saya juga ngedit sendiri, ngevlog sendiri, bersama dengan dua anak saya yang repot, masih kecil-kecil, jadi ya hanya sekitar ini aja, kecil ini aja, masih Nanti di ini WA-WA kita aja. editin Mbak. Hmm. Nggak selain grup WA, maksudnya Makasih Mas. edukasinya. Oke, oke. Edukasinya itu pernah lewat Hmm. Zoom juga, mungkin buat mengefektifkan waktu gitu, Mbak. Kalau chat telepon kan mungkin agak repot ya, karena masing-masing Hmm. gitu. Kalau membuka ruang Zoom gitu, Mbak Hmm. Desi, pernah Nggak juga? ada, saya nggak ada membuka ruang Zoom. Jadi gini Mas, karena kan sifatnya saya free ya, free Mm, tanpa ada bayaran. Kalian boleh curhat apa saja. Mungkin karena ini kebanyakan perempuan, perempuan itu kan hanya butuh kalian dengarkan aja itu udah agak lega gitu kan ya. Nggak harus yang tindakannya harus segera mungkin itu enggak juga. Yang penting dia udah curhat aja udah senang gitu. Jadi saya selalu sampaikan kalau memang mau gabung di saya, berarti random saya balasnya. Kalian curhat apa saja pasti akan saya balas, tapi waktunya sebentar. Kalau untuk Zoom, jujur saya nggak punya waktu. Kemarin itu memang sempat minta live di TikTok, tapi setelah saya lakukan live itu ternyata banyak hal yang nggak bagusnya. Jadi saya putuskan udah kita di sini aja, saya bilang gitu. Nanti akan saya balas WA kalian, balas DM kalian, walaupun nggak cepat pasti saya balas. Kalau memang itu benar-benar urgent, saya lihat WA DM-nya itu benar-benar urgent, saya langsung kasih nomor WA saya. Tapi di WA pun saya selalu bilang saya nggak bisa nerima telepon, kalian ngomong aja sama saya, mau itu voice note, mau itu ngetik, apa saja boleh. Seperti itu. Nggak yang ini cukup. sih Mas, karena free jadi mungkin mereka paham kali ya. Oke, oke. Lebih santai lah ya Mbak ya. Yang Ya, penting mereka bisa santai. curhat gitu. Terus Betul, betul. Ini dari daerah mana kalau boleh tahu ya? kita kantor pusatnya atau base camp lah ya kita nyebutnya, jangan kantor. Di Jogja, Mbak. Oh, di Jogja. Jogja. Nah, Jogja. Jadi ini apa ya? Benar-benar dari perusahaan atau gimana ya? Atau memang perkumpulan orang-orang aja yang buat gitu ya? Kumpulan orang-orang terjerat. Oh, terjerat. Alhamdulillah. Ya kalau aku kan memang dulunya korban pinjol, Mbak, di tahun Hmm, 2017. Jadi gitu. iya, dulu juga survive juga sama seperti teman-teman yang sekarang gitu. Terus pas aku bisa keluar dari jeratan pinjol, dulunya memang di grup aja ya, di grup aja. Terus banyak yang curhat gitu loh Mbak. Ya mungkin sama Hmm, seperti yang Mbak Desi terima gitu. Minta hmm, sharing-sharing dan lain sebagainya. Nah akhirnya karena banyak banget yang seperti itu, kan waktu kita kalau misalnya di japri orang juga lumayan membuang banyak waktu ya. Nah aku betul. inisiatif buat live dulu di Facebook dulu awalnya Mbak. Nah Hmm, ternyata respon teman-teman itu lumayan antusias gitu dan hmm, mereka pengen kayak Mas coba bikin YouTube nanti biar edukasinya lebih sampai ke banyak orang gitu. Nah, karena itulah kemudian hmm, bikin YouTube, kemudian banyak teman-teman juga yang gabung sebagai apa namanya? Ya seperti pengurus lah ya, seperti pengurus. Akhirnya hmm, kita hmm, buat komunitas sedulure dewe, buat masyarakat yang hmm. terjerat pinjol. Ya Terjerat. sebetulnya seperti itu sih ngalir aja dulunya, Mbak. Iya. Ini teman-teman yang di sini ya rata-rata memang dari korban-korban yang terjerat, kemudian ada teman-teman mahasiswa juga banyak, Mbak, untuk apa ini namanya di kontennya. Jadi mereka Hmm, sambil
Iya. kuliah, kemudian Hmm. bisa mengaplikasikan ilmunya di dunia perkontenan ya, perkontenan gitu Hmm. lah ya, karena kuliahnya juga di bidang seperti itu, jadi ya udah Iya. sambil kayak belajar, sambil membantu banyak orang juga gitu sih. Hmm. Saya juga pengen sih buat yang seperti itu, tapi kalau memang saya di dalam grup itu ada satu yang mungkin seusia saya, jadi emosinya lebih stabil karena untuk ngadepin orang-orang yang galbay ini kan apa ya, emosinya naik turun ya, disenggol sedikit kayaknya ngomel, disenggol sedikit kayaknya langsung apa marah-marah lah seperti itu ya, kayaknya agak sensitif lah bahasanya ya. Saya pernah mau coba buat ada admin yang ngurusin ini saya, mulai dari grup atau IG dan segala macam, tetapi lebih banyak yang mengarahkan seperti ini. Sifatnya pinjol itu kan keuangan. Jadi orang yang galbay itu pasti rela melakukan apapun yang penting dia aman. Seperti itu kan ya bahasanya ya. Jadi saya coba menelaah bahasa itu, berarti kalau seandainya saya punya admin dan saya belum bisa untuk selalu pantau admin saya khawatir hubungannya jelek gitu. Karena kan dari DM saya itu aja banyak sekali loh, Mbak, saya mau bayar berapa aja bisa, tapi tolong bantu saya. Mbak, tolong Mbak, saya mau cek slip OJK saya, Mbak. Mbak butuh berapa? Banyak sekali yang seperti itu. Nah, itu yang saya khawatirkan. Kenapa saya belum ada anggota ataupun kenapa saya belum ada tim? Karena rasa kepercayaan saya itu belum terlalu kuat kepada orang-orang yang mau membantu saya gitu. Dan yang rata-rata yang DM itu kanlah perempuan. Perempuan Hmm. ini ibu-ibu rumah tangga gitu kan ya. Kalau ditanya kenapa ibu rumah tangga paling banyak menggunakan pinjol, rata-rata karena kebutuhan. Taulah sendiri ya harga-harga sekarang ini berapa, gaji suami kadang berapa. Kadang-kadang mau kita syukuri hidup apa gaji suami ataupun pendapatan dari suami, kadang-kadang ada kebutuhan mendesak yang memang harus harus hari itu kalau kita mau ngomong ke suami jawabannya seperti ini, kalau nggak ngomong kita sendiri yang terdesak, ujung-ujungnya kan ke pinjol. Kalau sebelum ada pinjol mungkin ke tetangga, tetapi tahu sendiri ya kalau untuk tetangga Hmm. ataupun saudara kita paham sendiri karena itulah yang awal mula kenapa kebanyakan ibu-ibu sebagai pengguna pinjol terbanyak gitu. Jadi saya mungkin, oh ya seperti ini ya. Jadi saya pelajarin juga. Terus juga ibu-ibu ini orang yang paling labil. Jadi sekalipun kita kasih edukasi sebanyak ini, ketika ada tawaran yang contoh ya, menghapuskan nama distrik OJK, mau buat apa namanya hutang kamu lunas, itu ibaratnya nggak apa-apa Bu, gaya lubang tutup lubang itu nggak jadi masalah. Yang dipakai bukan data Ibu, tenang aja. Nah itu masih bisa terayu, walaupun saya ngomong banyak sekali seperti ini, edukasi setiap hari, terus di WA juga saya ini kan tetap mereka adalah orang yang labil. Gitu. Karena Gampang nggak tergiur ya semua Mbak ya. mental. Hmm? Hmm. Gampang tergiur soalnya biasanya Iya, untuk gampang eh, tergiur. Iya, di grup itu banyak karena ibu-ibu ya. Banyak sekali Mas, banyak sekali. Walaupun udah kita kasih tahu DC seperti ini, tapi ya namanya orang yang berhadapan langsung dengan DC dengan orang yang mungkin hanya terima teroran itu berbeda. Ya kayaknya berhadapan dengan DC itu kita berhadapan dengan fisiknya. Fisiknya itu bisa menyentuh kita, teriak-teriak ke tetangga segala macam. Nah itu kan lebih down ketimbang teroran. Kalau teroran mungkin kita bisa antisipasi, udah blokir aja, itu dataku digunain, disalahgunain, udah blokir aja kemarin namaku dipakai sama temenku tuh, nggak tahu tuh dia ternyata nggak bayar-bayar, akhirnya aku dikejar-kejar. Nah banyak alasan bisa kita gunakan kalau hanya dengan teroran. Tapi kalau dengan ketemu fisiknya langsung itu kan membuat mental down. Kan seperti hmm. itu kan. Oke. Kan seperti Jadi itu Mas. kalau tadi Mbak Desi banyak yang datang itu ibu-ibu atau perempuan, Iya, memang iya sih kenyataan di lapangan seperti itu dan sering kita jumpai itu akhirnya membuat hubungan keluarga kadang menjadi kurang harmonis gitu. betul, Untuk betul. apa dari Mbak Desi tipsnya nih sebagai sesama perempuan harusnya Hmm. apa yang harus dilakukan oleh pasangan ketika pasangannya terjerat pinjaman online gitu. Berarti ini pesan buat bapak-bapak, Mbak.
Oke, pesan buat bapak-bapak ya. Sebenarnya ini sih berkaitan dengan ekonomi. Kalau berkaitan dengan ekonomi, saya nggak bisa menelan terlalu panjang ya. Cuman pesan dari saya, sebagai suami istri itu yang pertama keterbukaan. Kan keterbukaan, saling jujur, saling mau terima, dan nggak ada ego lah masing-masing. Ketika memang pasangannya harus menggunakan pinjol, bisa jadi karena saya perempuan, adik saya butuh uang. Suami saya nggak bisa menuhin. Ibu saya lagi sakit, suami saya lagi kesulitan. Terpaksa saya menggunakan pinjol. Ketika saya menggunakan pinjol ini, dengan alasan bahwa ini memang kebutuhan, bukan untuk belanja foya-foya ataupun bukan untuk kebutuhan konsumtif yang sepele gitu, itu saya rasa kalau itu kita curhatkan atau kita apa ya, kita kasih tahu ke suami kita, mudah-mudahan suami itu mau mengerti gitu ya. Karena kebanyakan ibu-ibu ini menggunakan pinjol itu tidak izin sama suaminya karena takut suaminya marah. Jadi saya selalu sampaikan, mungkin sekarang dia marah, tapi tujuan kamu menggunakan pinjol itu apa? Misalnya kemarin ibu sakit, kemarin adik kuliah, kemarin ada saudara yang memang udah terlalu dekat, saya punya jasa dengan dia, dia butuh bantuan. Nah, mungkin itu bisa dibicarakan secara perlahan-lahan. Awal mula seminggu pertama mungkin bapak-bapaknya mungkin akan marah, tetapi bapak-bapak perlu diingat seorang istri melakukan seperti itu karena tujuannya untuk memperpanjang silaturahmi dan biar nama suaminya baik. Dan nggak nama suaminya baik. Kalau misalnya istrinya ngasih pinjaman, pasti ibunya taunya itu uang dari suaminya. Kalau misalnya adiknya ngasih pinjaman, itu pasti taunya uang dari adiknya. Ini tentu istri yang tidak bekerja. Tapi kalau untuk istri yang bekerja, ini rata-rata ya untuk istri yang bekerja, dia kebanyakan suaminya jarang memberikan nafkah sepenuhnya. Nafkah sepenuhnya mungkin karena istrinya bekerja nih. Ini kebanyakan yang curhat saya sama saya seperti itu. Ya, mulai dari segala macam rumah tangga, dari dapur sampai pekarangan itu istrinya semuanya. Karena dia bekerja. Jadi suaminya kadang-kadang ngasih hanya ya 30%, 40% sampai 50% gaji lah. Sisanya mungkin suaminya untuk kebutuhan suaminya sendiri. Nah, itulah yang mendasari harus sampai terjadinya perkelahian, sampai harus suaminya kaget istrinya pakai pinjol, karena itu nafkah awal itu nggak sepenuhnya, maksudnya bukan nggak sepenuhnya ya, nggak benar-benar diperhatikan satu sama lain, gitu ya. Jadi ya buat bapak-bapak semuanya, jangan apa ya, semua itu awal mula seorang istri menggunakan pinjol pasti dari bapaknya juga, gitu. Nggak menyalahkan bapaknya hanya bisa ngasih sekian, enggak. Ya, salah satu contoh nih saya kasih contoh ya. Ada seorang ibu anaknya tiga, suaminya hanya bekerja sebagai ojol, kemudian istrinya mau bekerja nggak dikasih dengan alasan ada mertuanya di rumah. Ya, istrinya menjahit pakaian, tetapi waktu itu ada keluarganya yang sakit, ibunya sakit. Jadi suaminya bilang, udah pakai aja lah uang yang udah ada saya kasih, kan itu sudah cukup. Kata seperti itu kan. Iya, tapi ibu saya butuh uang sekian-sekian. Suaminya nggak mau peduli. Ibu saya juga ada di rumah nih, saya seperti ini. Ya, paham sih, namanya pendapatan ojol berapa. Dengan menghidupin tiga anak, tambah mertua pastikan banyak. Tapi yang namanya si anak tadi mau berbakti, ibunya sakit di sana, keluarganya di sana juga susah. Akhirnya udah disampaikan, aku nanti mau cari pinjaman, Bang. Nah, ya udah cari aja pinjaman, nanti tinggal diatur aja lah. Awalnya udah izin nih, ujung-ujungnya dia pinjam, ternyata dia nggak tahu kalau pinjaman itu bunganya besar, dilegal, dilegal. Dan setelah dia coba untuk bayar, akhirnya udah nggak sanggup lagi bayar, dia galbay. Nah, pada saat galbay, emang dia nggak ngabarin suaminya. Sebenarnya ada kesalahan seperti itu, karena dia takut uang ini harus dia simpan baik-baik untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk mertua dan segala macam. Akhirnya setelah galbay lama, baru suaminya tahu, dan suaminya masa bodoh. Baru dia bilang, Bang, ini kan kemarin aku pinjam, Bang. Suaminya masa bodoh, suaminya nggak mau tahu, akhirnya meledak. Pinjam, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, akhirnya sampailah 50 juta lebih dengan bunga-bunganya. Barulah ketemu dengan channel saya, barulah saya coba untuk, ayo Ibu,
berani kita harus galbay. Sekarang kalau ibu nggak berani memutuskan galbay, ibu nggak bakalan pernah bisa keluar dan rumah tangga ibu akan bagaimana bisa hancur lah saya bilang. Iya Mbak, suami saya udah nggak peduli lagi sama saya. Sebelumnya saya sudah kasih tahu saya butuh uang, saya mau pinjam, tapi dia nggak peduli. Nah, hal-hal yang seperti ini itu kebanyakan awal mulanya gara-gara suami yang tidak peduli. Gitu, Mas. Oke. Dari saya. Kuncinya Ada yang mungkin ceritanya. komunikasi ya Mbak ya, Ya, buat betul. pasangan suami istri itu kan. Tapi pernah Mbak Desi, selain curhatan istri yang mungkin seperti ini, suaminya dan lain sebagainya ya, pernah ada yang minta Mbak Desi untuk mendamaikan nggak? Jadi kadang kan ada korban, suami istri, mungkin istrinya pinjol, suaminya nggak tahu, akhirnya berantem, dan yang berakhir Mhm. dengan perceraian kan lumayan banyak juga Mbak di kasus Iya, seperti benar. ini. Benar. Pernah Mbak Desi itu mungkin kayak Mbak, eh, boleh nggak Mbak Desi bantu ngobrol dengan suami atau keluarga gitu? Pernah punya pengalaman Oh, gitu Mbak? belum pernah. Tapi kalau untuk mengeluarkan orang yang selingkuh di grup gara-gara pinjol pernah. Itu udah. Oke, oke, oke. Kalau Besok kita untuk bahas topik mendamaikan orang perselingkuhan deh. saya nggak pernah. Gimana? Oke, oke. Jadi sekedar curhat saja ya. Mungkin Ya. minta sarannya Mbak. Ini gimana nih suamiku belum tahu apa yang harus aku Hmm. lakuin ke suami, cara ngobrolnya Hmm. gimana gitu. Iya benar ya, Gitu. seperti itu. Yang kebanyakan rata-rata seperti itu, dan juga ada yang selain dari yang seperti itu, ada juga yang anak-anak apa? Anak-anak ABG yang memang udah jadi tulang punggung keluarga ya. Ada yang seperti itu juga, yang banyak juga yang curhat seperti itu. Terus single parents juga ada yang seperti itu juga. Sampai ada yang bapak-bapak juga ada sih yang curhat sama saya. Akhirnya istrinya meninggal karena melahirkan, karena dia terjerat sama pinjol, curhat sama saya itu juga ada. Salah satunya nggak hanya dari rumah tangga sih, banyak cerita-cerita yang lain. Artinya ya, cuma mungkin kalau ibu-ibu kayaknya karena orang yang mengedukasi di apa di YouTube di mana-mana kan tadi memang kebanyakan laki-laki dan baru memang aku temuin Mbak Desi gitu. Mungkin Hmm. mereka juga yang perempuan, oh ini ternyata ada juga nih perempuan yang mau membantu Hmm. gitu. Singkat aja ya Mbak ya. Singkat. Eh, anggapan masyarakat yang lihat kontennya Mbak Desi seperti apa? Dikira joki kah? Atau ada yang masih, aduh jangan-jangan ini DC yang nyamar gitu, sehingga kayak ragu untuk cerita ke Mbak Desi, atau mungkin ada yang menghujat dan lain sebagainya. Boleh ceritakan Hmm. Mbak anggapan masyarakat nih, singkat nggak apa-apa? Oke. Oke, pengalaman ya Mas. Kalau untuk di TikTok, ya saya dianggap sebagai seorang DC. Ya, Hmm, DC sama joki. Tapi kalau untuk di YouTube, itu di awal-awal konten. Di hmm. awal-awal konten, ini DC kerja di mana nih? Digaji berapa nih? Dibayar berapa nih sama aplikasinya? Sampai kayak gitu saya dibikin ya kan. Sampai itu DM IG saya tuh diserang. Jangan jadi joki dong, kurang kerjaannya. Sampai DC dibayar berapa nih? Sampai seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak orang yang percaya setelah banyak juga orang yang curhat sama saya. Terus, ya Mbak, saya percaya sama Mbak. Akhirnya mereka tahu bahwa saya benar-benar orang yang membagikan semua pengalaman. Jadi di sini Mas, tidak semuanya pengalaman saya, ada saya Ya, ya. informasikan ya. Hmm. Jadi nggak semua pengalaman saya, jadi hanya mereka-mereka yang boleh dibagikan informasinya, saya bagikan dan selalu dipesan, tolong Mbak identitas saya ditutup. Nah, seperti itu sih Mas saya. Dan Yang penting alhamdulillahnya tujuannya edukasi ya Mbak ya, dari betul, pengalaman betul. teman-teman yang lain gitu. Betul, Oke, betul, berarti betul. Mbak Desi sering dikira mata-mata dari pinjol mungkin ya, Iya, dikira ingin benar. menelusuri orang-orang yang Iya. sudah telat membayar gitu. Benar-benar sekali Mas. Sampai, waduh, banyak sekali yang DM di TikTok, banyak sekali yang mau ngomong kata-kata kasar itu banyak. Dikiranya saya DC gitu. Semangat terus sih Mbak ya, intinya tujuan Mbak Desi Sama-sama kita Mas. semua baik ya buat ngedukasi masyarakat, karena korban pinjol yang dari bunuh diri, perceraian itu lumayan banyak juga, yang mereka itu Betul. rata-rata karena tidak tahu edukasi yang informasi yang sebenarnya seperti apa gitu. Padahal Betul. semua masalah pasti ada jalannya ya, termasuk Betul. pinjaman online gitu.
Oke, makasih ya Kasih Mas. Mbak. Heeh. Iya, Oke, sama-sama, sorry ya. ini Oke, kita ini dulu sih Mbak, maksudnya kan baru pertama ya. ya. Jadi kayak perkenalan dulu aja lah, perkenalan basic-basicnya aktivitas kita gitu-gitu kan di Hmm. YouTube-nya Mbak Desi yang mendasari gitu. Nanti nextnya mungkin kalau Mbak Desi ada waktu lagi kita collab tapi kita bahas satu topik yang mengkerucut gitu Mbak. Ah, Boleh boleh, ya? boleh. Malah saya tadi berpikir kita mau membahas topik yang mengkerucut gitu. Ibaratnya Enggak. kalau enggak ya, karena kan kalau ngelihat teman-teman konten itu lebih bagus dia yang mengkerucut gitu ya kan, lebih banyak viewersnya gitu ya. Soalnya karena baru pertama jadi istilahnya kenalan dulu lah Kenal gitu dulu. ya. Oke, boleh, 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 Mas. Boleh, Oke, Mas. nanti Ya, kalau insya Mbak Desi Allah. mau request mau topik apa gitu boleh ke Mbak Tati ya yang tadi menghubungi Oke, Mbak Desi gitu. oke, boleh, boleh, boleh. Insya Allah, Gitu Mas ya ya. Mbak ya. Iya, Oke, siap. tapi sesuai dengan ini saya juga ya jadwal ya, maklum ibu rumah tangga, saya tunggu anak saya sekolah dulu, Nggak baru saya apa. bisa free di rumah. Gitu. Oke, semangat Mbak Desi terus ya kontennya, edukasinya. Sama-sama, Oh ya Mas. Mbak, mau Semangat nanya juga. nih. Besok aja Mhm. nih. Gak Kenapa, apa-apa, Mas? besok aja. Silakan ini Oke, apa? eh ngantar anaknya les ya. Semoga ya. dilancarkan, puasanya dilancarkan, Amin. selamat menjalankan Amin. ibadah Amin. puasa. Sehat Masya Allah, selalu, Masya berkah Allah. buat Mbak Desi. Makasih banyak waktunya. Iya, sama-sama Mas ya. Sehat selalu dan sukses buat channelnya ya Mas ya. Amin. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Desi. Oke teman-teman, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe Sedulur Dewe untuk kita bisa saling mengedukasi diri kita. Karena untuk edukasi perpinjolan sampai saat ini belum terlalu banyak. Dan semoga kalian bisa mengambil informasi-informasi yang baik buat diri kalian semuanya. Dan saya harapkan kalian bisa lebih kuat mental lagi, semangat lagi, dan jadikan ini mood booster yang baik untuk kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.